Dari kita. Ya, saya tes dulu ya. Be faithful, berbuat terus. Baru sebagian ya, masih yang lain masih ada antara ingat, antara lupa ingat atau ingat lupa gitu ya. Be faithful, berbuat terus. Terus berbuat. Berbuat terus. Terus berbuat. Oke, ternyata masih ingat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, kita mau mengagungkan Tuhan. Sebelum kita mengagungkan Tuhan, boleh ditanya kanan kirinya, hargamu berapa sih? Jangan diobrol ya. Nah, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita akan, ya, oke, mari Bapak Ibu, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau memberikan penghormatan bagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penyibut, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. We welcome you here, Lord Jesus. Come and you reign among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi siang malam di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tangannya. Haleluya, di hadapan tangannya. Haleluya, haleluya, di hadapan tangannya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersuka cita karena penebusan Kristus bagi kita. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita mau katakan, ku mau setia sampai akhir. Bukan karena kita yang kuat berpegangan kepada tangan Dia, tapi tangan Dia yang terus memegang tangan kita. Karena itu kita bisa setia sampai akhir. Katakan, ku bersyukur kau memilih aku. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Mari Bapak Ibu, biarlah kita merenungkan kata demi kata. Ada kalanya dalam hidup kita merasa tidak mampu berjalan. Ada begitu banyak tantangan kehidupan, sehingga kita merasa rasanya cukup Tuhan, rasanya lelah Tuhan, rasanya aku tidak mampu Tuhan. Tapi mari kita ingat kembali
Yesus Kristus. Dia tekun memikul salibnya, setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur teladan Kristus yang menjadi kekuatan bagi kami. Kekuatan Kristus bagi kami, sehingga kami dapat memandang ke depan, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami. Kami dapat setia sampai akhir, sampai Kau berkata sabar-sabar Engkau hambaku yang setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami juga membuka hati kami. Anugerah-Mu yang begitu besar akan memampukan kami menerima setiap kebenaran firman. Benih Injil yang akan ditaburkan di dalam hati kami itu akan bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengarkan firman-Mu. Amin. Saya sarankan kepada hambanya Bapak Paulus Surya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah semua bisa tidur nyenyak? Ya, saya tanya ini supaya saudara tidak menjadi tidur nyenyaknya di sini. Kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Let Your Light Shine. Kita akan membuka Matius pasal 5. Kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan membaca bersama-sama ya 3 ayat ini. Kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan berita lalu meletakkannya di bawah rantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Sekali lagi kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Kau telah memimpin kami ada di dalam ibadah bersama pagi hari ini di dalam acara konvensi EE yang ke-22. Tuhan, firman-Mu telah kami baca dan saat ini kami mau merenungkannya. Pimpin kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang membuat kami boleh terus dikuatkan untuk hidup menjadi terang dunia, terang bagi sekeliling kami, hidup berbuah untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, satu kali ada seorang tokoh politik di Indonesia
yang pernah diwawancara oleh seorang wartawan. Salah satu pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri khas negara-negara yang ada di dunia ini? Lalu politikus ini menjawab, ada negara yang punya ciri khas, sedikit bicara dan sedikit bekerja. Termasuk di sini katanya Nigeria, negara Angola di Afrika. Sedikit bicara, sedikit bekerja. Tapi ada negara-negara yang memiliki ciri yang lain lagi, yaitu sedikit bicara tapi banyak bekerja. Kira-kira negara mana? Jepang, Korea Utara, Korea Selatan. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah negara yang banyak bicara dan banyak bekerja. Katanya Amerika, China, gitu ya, katanya. Yang keempat, negara yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Kok tahu gitu? Indonesia. Kok ngaku? Politikus ini menjawab katanya ya, menurut dia itu Pakistan, India, katanya begitu. Lalu wartawan itu tanya, Indonesia termasuk yang mana, Pak? Gitu. Lalu tokoh politik itu menjawab, Enggak, Mano. menurut saya Indonesia tidak bisa dimasukkan ke ciri khas empat-empatnya itu karena Indonesia yang dibicarakan dan yang dikerjakan berbeda. Enggak sinkron. Tapi ini cuma humor saja ya, saudara, humor yang ada orang mengatakan mungkin dari mantan Presiden Indonesia Gus Dur. Tapi saudara-saudara, yang saya mau ingin sampaikan di sini adalah memang sebenarnya setiap warga negara suatu negara itu punya ciri khas masing-masing. Dan saya percaya bahwa kita warga negara kerajaan Allah, kita juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang dunia ini, yaitu kita hidup menerangi dunia sekitar kita. Itu salah satu ciri khas daripada kita sebagai warga negara kerajaan surga. Berdasarkan Matius 5, 14-16 ini, kita bisa melihat bahwa bagian ini, 3 ayat yang kita baca ini, sebenarnya mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus menghendaki agar terang kita bercahaya menerangi dunia yang gelap ini, menerangi dunia di sekitar kita. Kita bercahaya, terang kita itu artinya kita berbuah bagi pekerjaan Injil. Pagi ini di dalam ibadah pagi bersama, mari kita melihat bagaimana caranya agar kita bisa bercahaya menerangi dunia yang gelap ini berdasarkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu berdasarkan Matius 5, 14-16.